Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Murningsih dari SMK Negeri 1 Mulukerto. Saya Deni Ella Herawati dari SMP Negeri 2 Pubeleng. Saya Nanik Wiyati dari SD Negeri 1 Purwantoro. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Deni. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk percakapan hari ini ya, prasupervisi. Hari ini kita akan berdiskusi tentang pengembangan kompetensi inti coaching, di mana ada presence, kemudian ada mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Sebagai langkah awal, saya ingin tahu Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Selamat pagi juga Bu Murning. Saya merasa kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mengenai mendengarkan aktif Bu. Soalnya saya terkadang masih mudah tergoda oleh suara-suara yang di luar. Nah, saya ingin lebih baik dalam memahami dan merespon kebutuhan dari coach saya secara efektif Bu, tentunya. Baik Bu Deni. Jadi di sini mendengarkan aktif ya yang ingin difokuskan Bu Deni. Kemudian di sini nanti bagian mana dari proses mendengarkan aktif ini yang ingin ditekankan oleh Bu Deni nanti? Saya ingin Ibu mengamati bagaimana saya memberikan tanggapan kepada coach saya. Terkadang kan saya merasa tanggapan saya itu kurang mendalam Bu. Atau kadang juga apa yang benar-benar kita butuhkan itu saya kurang bisa memahami. Begitu Bu. Baik Bu Deni. Kemudian Bu Deni, bagaimana penjenengan menilai diri sendiri terhadap kemampuan penjenengan dalam hal mendengarkan aktif tadi? Apa yang menurut Bu Deni yang sudah baik dan apa yang ingin dikembangkan? Sebenarnya saya merasa sudah cukup baik itu di memberikan perhatian penuh Bu. Present saya merasa sudah cukup baik saat coach berbicara itu nggih. Tapi saya kadang masih merasa kesulitan dalam merumuskan tanggapan yang tepat. Jadi saya harus menanggapi bagaimana atas situasi coach saya itu. Terus saya ingin lebih tepat lagi dalam memberikan tanggapan yang mendalam dan relevan sesuai dengan kebutuhan coach saya. Oke Bu Deni. Selanjutnya harapan Ibu dari observasi yang akan kita laksanakan nanti apa ya? Harapan saya Bu ya. Harapan saya ya semoga saya bisa mendapatkan masukan yang konkret, yang real tentang bagaimana saya meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif saya, terutama dalam memberikan tanggapan Bu yang lebih efektif. Kemudian saya juga berharap nanti Ibu bisa memberikan saran-saran yang praktis yang bisa saya terapkan dalam sesi coaching saya selanjutnya. Baik Bu Deni. Saya akan mencatat semua yang kita diskusikan ini dan akan fokus mengamati serta memberikan umpan balik yang sesuai dengan harapan Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu. Saya sangat berterima kasih atas bantuan dari Ibu Murni. Sama-sama Bu Deni. Saya senang bisa membantu. Kita akan bekerja sama agar bisa bisa mengembangkan kompetensi penjenengan tadi, di mana apa tadi? Mendengarkan aktif, ngaten. Iya Bu. Terima kasih. Kalau begitu saya menemui coach saya dulu nggih. Bu, monggo dari Agen. Selamat pagi Bu Deni, Bu Murni. Selamat pagi Bu Nani. Selamat pagi Bu.
Bagaimana dengan kabarnya Bu Deni, kabarnya Bu Murni? Alhamdulillah baik Bu Nani. Ya, saya juga demikian Bu, puji Tuhan saya sehat, baik. Senang mendengar kabar baik dari Bu Nani, tapi kok sepertinya ada raut wajah yang sedang berbeda hari ini dari Ibu. Iya Ibu, sebenarnya saya ini ada masalah. Saya sedang berpikir keras untuk keluar dari masalah saya Bu. Sehingga saya ini ingin curhat dengan Ibu di pagi ini. Terima kasih Bu Deni sudah meluangkan waktunya untuk saya mengutarakan masalah saya atau unek-unek dalam hati saya Ibu. Kalau boleh tahu Bu Nani, kira-kira apa masalah yang sedang Ibu Nani hadapi kali ini? Apa permasalahan yang bisa kita diskusikan Bu Nani? Saya ingin membahas ini bagaimana saya bisa meningkatkan keterlibatan murid-murid saya Bu di kelas itu, supaya saya itu merasa interaksi saya dengan anak-anak itu bisa optimal gitu. Karena saya kan merasa masih kurang optimal gitu. Topiknya yang sangat penting sekali ya Bu, yaitu dalam pembelajaran. Sebelum kita lanjut Bu, saya ingin mengapresiasi usaha Ibu untuk bisa terus meningkatkan kualitas pembelajaran kita ya. Kemudian kalau begitu, kira-kira apa tujuan spesifik Ibu dalam meningkatkan keterlibatan murid-murid Ibu di kelas? Tujuan spesifik saya ini ingin agar murid-murid lebih aktif dalam diskusi kelas dan merasa lebih nyaman untuk berbicara dan berpartisipasi di kelas begitu. Tujuan Ibu sangat mulia sekali ya. Sekarang menurut Ibu, kira-kira apakah ada hambatan atau tantangan yang membuat Ibu, yang membuat murid-muridnya Ibu itu kurang aktif dan terlibat dalam diskusi di kelas? Iya, Ada hambatan? karena saya itu sering terburu-buru untuk menyelesaikan suatu materi pelajaran, sehingga waktu untuk berdiskusi dengan anak-anak itu menjadi sangat terbatas. Selain itu, ada beberapa murid tampak kurang percaya diri untuk berbicara di depan kelas begitu Bu Deni. Terima kasih ya Bu Nani sudah mulai terbuka ya terhadap pembicaraan kita ini. Sekarang kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini semua Bu? Begini Bu, saya berpikir untuk mengatasi hambatan itu saya lebih banyak waktu bagi murid-murid untuk berbicara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bu. Tidak terfokus pada saya sendiri. Saya juga ingin belajar teknik-teknik untuk meningkatkan kepercayaan diri anak-anak begitu. Sambil saya catat ya Bu jawaban jenengan biar saya juga bisa berpikir kritis juga Ibu. Kemudian ide Ibu sebenarnya sudah sangat bagus sekali. Bisa Ibu jelaskan lebih detail lagi kira-kira bagaimana Ibu akan melaksanakan rencana itu tadi? Saya berpikir untuk menyediakan 15 menit di akhir setiap pelajaran khusus untuk berdiskusi bebas. Selama diskusi ini, saya akan menggunakan teknik pertanyaan terbuka untuk anak-anak. Kemudian saya ingin memberikan pujian juga kepada anak-anak supaya ada umpan balik yang positif, mendorong berpartisipasi sehingga dapat membangun kepercayaan diri anak-anak. Langkah yang ingin dilakukan Bu Nani sebenarnya sudah baik sekali Ibu, sudah sangat baik. Kira-kira menurut Ibu kapan rencana Ibu itu akan dimulai? Saya akan mulai insya Allah minggu depan. Saya juga akan mencari bahan bacaan tentang teknik pertanyaan terbuka dan cara meningkatkan kepercayaan diri murid saya, sehingga anak-anak nanti bisa mengikuti saya bisa mengikuti pelatihan singkat tentang hal ini jika ada.
pasti ada Ibu. Iya. Karena kan di YouTube itu juga ada pelatihan mandiri, kemudian juga akan ada seminar-seminar Ibu. Rencana Ibu itu sebenarnya sudah terstruktur sekali ya, Bu Nani. Selanjutnya bagaimana kita bisa memastikan kalau Ibu tetap pada rencana ini dan mencapai tujuan Ibu? Saya akan buat catatan tentang perkembangan setiap minggunya. Saya juga akan meminta umpan balik dari murid-murid, Bu, tentang pengalaman mereka dalam berdiskusi kelas. Mungkin kita bisa bertemu lagi ya Bu Deni Siap. untuk mendiskusikan kemajuan saya dan melihat apakah ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Gitu Bu Deni. Saya senang mendengar Ibu tadi. Bagaimana jika kita menentukan waktu pertemuan berikutnya, Bu, agar kita bisa mengevaluasi kemajuan pembelajaran Ibu. Terus kemudian bagaimana jika bertemu lagi 2 minggu dari sekarang? Oke Bu, siap. Saya akan membuat apa ya Bu namanya jadwal. Nanti sekitar 2 minggu lagi saya bisa menghubungi Bu Deni sehingga saya bisa curhat kembali dengan Bu Deni tentang perkembangan yang telah saya lakukan. Begitu Ibu Deni. Iya, siap. Iya Bu Nani. Saya menghargai komitmen Ibu dan dedikasi Ibu ya. Saya yakin Ibu mempunyai itikat baik, mempunyai tujuan yang baik, dan saya akan selalu ada untuk mendukung Ibu. Kalau begitu kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya Ibu, 2 minggu lagi. Terima kasih Bu Deni. Iya, sama-sama Bu Nani. Terima kasih Bu Deni. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Sama-sama. Oke Bu Deni, karena saya sudah melihat coaching penjenengan dengan Bu Nani, di sini saya akan bertanya bagaimana Ibu menilai diri sendiri tentang perform dalam kompetensi coaching tadi. Oke, terima kasih atas waktunya ya Bu Murni. Saya merasa cukup puas dengan sesi coaching tadi, terutama dalam hal mendengarkan aktif dan memberikan ruang bagi Bu Nani untuk berbicara, untuk mengeluarkan semua keluh kesah beliau tentang pembelajaran. Namun saya masih merasa ada ruang untuk meningkatkan cara saya mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa ada beberapa momen di mana pertanyaan yang saya ajukan itu belum cukup mendalam. Jadi masih rata-rata belum memancing Bu Nani untuk berpikir lebih aktif lagi, berpikir keras dan mendalam untuk mengatasi masalahnya itu, Bu. Jadi masih standar saya merasanya pertanyaan berbobot saya itu, begitu Bu. Oke, terima kasih sudah bisa berbagi tentang penilaian diri sendiri Bu Deni. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, boleh Bu. Oh iya, gini Bu Deni, menurut pengamatan saya itu tadi Ibu mendengarkan cerita Bu Nani tentang murid-muridnya. Ibu memberikan perhatian penuh dan tidak menginterupsi. Ibu sudah sesuai dengan atau lebih tinggi malahan dari standar yang kita rujuk kemarin ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Tentunya saya senang mendengar apa yang Ibu sampaikan. Itu memberikan saya rasa percaya diri Ibu ya, bahwa saya berada di jalur yang benar dalam aspek tersebut. Tapi ada tapinya Bu. Iya Bu. Saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya tadi Bu, saat Bu Nani berbicara tentang rencana untuk memberikan waktu khusus waktu khusus untuk diskusi, saya mengamati Ibu memberikan tanggapan itu agak terlalu cepat, tanpa membiarkan Bu Nani itu benar-benar menyelesaikan pemikirannya dulu. Jadi menurut standar itu harusnya
kita memberikan lebih banyak waktu untuk coaching, berpikir, dan berbicara. Bagaimana? Jadi tadi saya terlalu cepat gitu, Yeah. saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Saya juga menyadari itu juga, Bu. Terkadang itu saya terlalu cepat berbicara, terlalu cepat berpikir, makanya saya perlu meningkatkan kompetensi itu, Bu. Dan saya juga merasa perlu banyak berlatih lagi untuk bisa bersabar dan memberikan ruang yang lebih tinggi kepada coach saya. Baik, sekarang mari kita membicarakan rencana atau tindakan selanjutnya, Bu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa ke depannya? Mungkin saya akan berpikir untuk lebih fokus lagi Ibu pada teknik mendengarkan aktif. Kemudian misalkan seperti memberikan jeda yang lebih lama sebelum memberikan tanggapan kepada coach saya, dan menggunakan pertanyaan yang lebih mendalam. Yang perlu saya latih itu juga, Bu. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang lebih mendalam untuk membantu coach saya mengembangkan pemikirannya atau potensi dirinya. Saya juga berencana meminta feedback dari coach saya tentang bagaimana mereka merasakan didengarkan oleh saya atau sebagai coach dalam sesi coaching tadi, Bu. Baik. Itu rencana yang baik, Ibu. Terus kira-kira kapan itu akan menerapkan ini? Kemungkinan minggu depan, Bu. Saya akan meminta teman satu program kalian saya untuk menjadi observer dan memberikan feedback tambahan tentang performa saya. Kemudian saya akan mencatat hasil pengamatan ini, ya, Bu, ke dalam form supervisi nanti. Terakhir, sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Saya merasa saya mendapat wawasan, ada wawasan yang berharga tentang bagaimana saya bisa meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif saya. Juga saya merasa lebih termotivasi lagi untuk terus belajar dan terus mengembangkan apa kompetensi yang ada dalam proses coaching. Terima kasih, Bu Deni. Saya yakin Ibu akan terus berkembang dan menjadi coach yang lebih baik. Itu ya, Bu Deni. Terima kasih untuk sesi ini, ya. Sampai jumpa untuk sesi selanjutnya. Saya juga terima kasih Ibu Murni, maaf mengganggu waktunya, dan sampai ketemu lagi. Demikian praktik coaching dalam supervisi akademik sebagai tugas dari modul 2.3. Terima kasih. Bergerak, Menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.